Baik, kita berjumpa lagi di Aris Channel Opini, membangun opini publik yang sehat dan berwawasan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait kebijakan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto atas kebijakan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat maupun Israel. Yang pertama itu, Bapak Presiden sebagai kepala negara tentunya harus mempunyai wawasan yang luas tentunya, baik itu terkait sejarah Indonesia, baik itu terkait negara-negara tetangga, apalagi yang kita bahas adalah terkait wawasan global, di mana kita ketahui bahwa pada saat ini geopolitik dunia akan berubah, pasti, tentu, dan yakin saya akan berubah dimulainya tahun 2026. Pak Presiden sadar akan sebuah sejarah. Beliau tahu sejarah khususnya kawasan Timur Tengah. Seperti kita tahu bahwa kawasan Timur Tengah banyak negara-negara atau negara-negara Liga Arab yang tentunya belum tentu bersepakat atau satu sistem pemerintahan yang sama. Seperti contohnya Iran, Irak, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi. Nah, ini coba kita lihat, sejarah membuktikan bahwa sistem pemerintahan di kawasan Timur Tengah tidak sama. Ada yang presidensial, ada yang parlementer, ada yang kerajaan, ada yang teokrasi. Nah, disinilah saya sampaikan bahwa kepala negara harus punya wawasan yang luas, dan tentunya bukan hanya wawasan dalam bidang satu aspek. Tidak bisa seorang presiden hanya mengetahui atau hanya menguasai satu bidang aspek, walaupun nantinya itu ada staf-stafnya atau menteri-menterinya yang mempunyai ahli-ahli tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, beliau sudah melihat, sudah memantau, selama Indonesia tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Amerika, dengan Israel, apa yang kita dapat? Kemajuan apa yang kita dapat? Korupsi, iya, merajalela. Narkoba, iya, merajalela. Apakah kita sudah mampu mengejar negara-negara tetangga kita? Belum. Nah, itulah membuktikan sejarah bahwa jika kita tidak mendekatkan diri kepada negara superpower yang memang mau, kecuali mereka tidak mau, kita mendekatkan diri kepada Amerika Serikat ataupun Israel ataupun negara-negara mana yang memang punya kapasitas teknologi tinggi atau punya ekonomi global yang high, yang super, kenapa kita tidak? Nah, inilah mungkin suatu pertimbangan bagi Bapak Presiden Prabowo untuk mengambil kebijakan kita akan membuka hubungan kerjasama. Saya belum tahu juga kerjasamanya itu sampai di mana. Tentunya kita tidak boleh istilahnya mengambil kesimpulan, karena kita bukan orang dalam pemerintahan, kita hanya sebagai pengamat politik dari luar. Kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, kedua, kenapa ini saya lihat media Indonesia ini, netizen Indonesia ini menghujat kebijakan Bapak Presiden? Zaman yang kedua, Bapak Prabowo sadar kenapa Indonesia selama ini tidak membuka hubungan diplomatik atau bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Israel. Ada apa? Sedangkan negara-negara kawasan Timur Tengah bisa membuka hubungan baik dengan Amerika, dengan Israel. Ini sebuah pertanyaan bagi saya. Sedangkan Liga Emirat Arab, Arab Saudi, serambi Mekah yang kita sebutkan sebagai serambi Mekah, membuka kerjasama dengan Amerika Serikat dan Israel. Indonesia apa? Serambi apa? Saya tanya. Tidak boleh kita melihat hanya sisi kebencian, tidak bakal ketemu. Kita baik itu lawan politik, baik posisi kita sebagai oposisi. Kalau memang
apa program pemerintah atau kebijakan pemerintah, baik kita posisi kita sebagai oposisi, kita mendukung dong. Karena itu untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan rakyat Indonesia, bukan untuk pribadi Bapak Presiden. Nah, justru itulah saya sampaikan pada kesempatan ini, marilah kita buka akal sehat.